Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dengan NIM 28924500002 untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI, MM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki banyak pembeli dan penjual, tetapi harga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain, karena pasar itu sendiri yang menentukan supply dan demand. Selain itu, karena tidak ada intervensi pemerintah, pasar persaingan sempurna dianggap sebagai pasar yang paling ideal karena dianggap mampu menjamin efisiensi pasar. Pelaku ekonomi di pasar ini juga mengetahui kondisi pasar dan memiliki informasi terkait. Pada pasar persaingan sempurna, barang-barang yang dijual tidak memiliki banyak penjual dan pembeli. Akibatnya, tidak ada perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Pada hakikatnya, keinginan produsen dan konsumen menentukan harga. Permintaan berasal dari konsumen, sedangkan pasokan berasal dari produsen atau penjual. Contoh pasar persaingan sempurna: satu, pasar produk pertanian; kedua, pasar produk komoditas; ketiga, pasar online produk standar; keempat, ada pasar jasa profesional; yang kedua, ada pasar bebas. Konsep ekonomi pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Contoh pasar bebas adalah ketika diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara atas beberapa jenis barang. Biasanya perumusan kesepakatan ini berdasarkan suatu perjanjian bilateral, regional, atau multilateral. Tujuan pasar bebas yang pertama ada: satu, meningkatkan pendapatan negara; kedua, memperluas pasar; ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ciri-ciri pasar bebas yang pertama ada: bisa dijalankan oleh siapa saja. Kedua, adanya persaingan yang ketat. Ketiga, harga barang dan jasa ditentukan secara interaksi. Fungsi dari pasar bebas adalah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Ketiga adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu, dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna: satu, jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli; kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri; ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing; keempat, tidak ada produk pengganti; yang kelima, barang yang dijual sama; yang ketiga, ada pasar monopoli. Merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luar, serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contoh perusahaan pasar monopoli ada Pertamina sebagai monopoli. Perusahaan minyak dan gas bumi milik negara, Pertamina memiliki posisi dominan dalam penyediaan bahan bakar minyak di Indonesia. Meskipun ada perusahaan lain yang menjual BBM, Pertamina tetap menjadi pemain utama. Yang kedua ada PLN. Perusahaan listrik negara ini merupakan satu-satunya penyedia listrik berskala besar di Indonesia. Ketergantungan masyarakat pada listrik membuat PLN memiliki posisi yang kuat dalam pasar energi listrik. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana satu atau lebih perusahaan memiliki seluruh penawaran dari satu jenis barang.
Sebagian besar jumlah perusahaan ini lebih dari 2 dan kurang dari 10. Setiap bisnis akan bergantung pada permintaan pasar dalam jenis ini. Akibatnya, keuntungan mereka juga bergantung pada keputusan pesaing mereka. Contoh pasar oligopoli adalah satu industri rokok seperti PT HM Sampurna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Jarum. Yang kedua ada industri telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat Uridu, XL, dan Tri. Yang ketiga ada di industri retail, dominasi platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang ketiga ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang hanya ada satu pembeli tunggal atau satu perusahaan yang mendominasi pasar untuk suatu jenis barang atau sumber daya tertentu. Dalam pasar monopsoni, banyak penjual atau pemasok bersaing untuk menjual produk atau sumber daya mereka kepada pembeli tunggal ini. Sebaliknya, dalam pasar monopoli, hanya ada satu penjual yang mendominasi pasar. Contohnya, seorang peternak sapi menjual susu sapi hanya kepada satu pembeli di wilayahnya untuk menjual susu yang dihasilkannya. Yang keempat ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali pembeli dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen, namun penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasarnya sendiri. Ciri-cirinya adalah satu, ada pembeli yang menguasai pasar, produk perlu diolah dan barang yang tersedia terbatas. Contohnya, pasar konstruksi bangunan, pasar cabai, pasar rokok. Yang keempat ada etika konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Etika konsumen adalah penerapan nilai-nilai besar salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam perilaku konsumen saat berbelanja. Selanjutnya ada bisnis dan perlindungan konsumen. Bentuk etika terhadap konsumen adalah dengan memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen dari hal-hal yang tidak sesuai dengan produk atau jasa seperti penipuan, barang cacat, atau jasa palsu. Perlindungan konsumen penting bagi pelaku usaha dan konsumen. Karena penting bagi pelaku usaha dan konsumen karena dapat mencegah kerugian dan memastikan produk bisnis yang adil. Yang kedua ada hubungan produsen dan konsumen. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan produsen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hubungan secara langsung, hubungan tidak langsung, hak pekerja, konsumen adalah raja. Selanjutnya ada contoh kasus etika konsumen. Satu, setiap konsumen harus membayar sesuai dengan harga barang yang tertera. Hindari tindakan seperti tidak membayar atau hutang. Yang kedua, konsumen yang memakan di tempat pada suatu restoran setelah selesai mengkonsumsi makanan atau minuman di tempat umum. Etika yang baik ialah dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ketiga adalah hindari mengunduh atau membagikan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Yang keempat ada jika meminjam barang atau buku dari perpustakaan, etika yang baik adalah dengan mengembalikan buku dalam kondisi baik. Selanjutnya ada etika periklanan. Secara umum, etika periklanan bisa diartikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang berkaitan dengan profesi serta usaha di bidang periklanan yang telah disepakati bersama dan hendaknya diterapkan dalam menjalankan usaha periklanan. Fungsi iklan. Yang pertama ada menginformasikan produk atau jasa kepada masyarakat umum. Yang kedua ada menarik perhatian konsumen terhadap suatu barang dan jasa. Mendukung komunitas bisnis yang ada, membangun dan memelihara hubungan yang baik antara konsumen dengan perusahaan penyedia produk atau jasa. Memberikan nilai tambahan bagi merek dengan mempengaruhi pandangan konsumen, iklan yang efektif dapat mempengaruhi pandangan konsumen untuk melihat produk tersebut menjadi lebih elegan dari produk pesaing.
menginformasikan produk atau jasa kepada masyarakat umum, menarik perhatian konsumen terhadap suatu barang atau jasa, mendukung komunitas bisnis yang ada, membangun dan memelihara hubungan yang baik antara konsumen dengan perusahaan penyedia produk atau jasa. Jenis-jenis iklan. Tujuan dari iklan ada dua, yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial. Medianya, iklan media cetak, iklan media elektronik. Isinya adalah iklan penawaran, iklan pengumuman, iklan permintaan, iklan layanan masyarakat. Contoh kasus periklanan. Iklan kontroversial pertama datang dari salah satu penyedia jasa online, ojek online, yaitu Grab. Tujuan dari iklan ini sebenarnya baik, yaitu untuk mengingatkan para pengguna jalan mengenai keamanan dalam berkendara. Tapi sayang, cara yang dipilih oleh iklan tersebut terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seorang perempuan tengah berjalan, kemudian sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka dan darah. Ternyata, perempuan tersebut berubah menjadi zombie. Banyak penonton yang mengatakan bahwa iklan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan. Apalagi setelah itu, ia dipanggil oleh ojek online dan kemudian lebih memilih untuk menggunakan Grabbike. Sesudah diprotes, ikan tersebut kemudian dipangkas menjadi 15 detik dengan menghilangkan adegan zombie. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah